warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cynthia Novroza dengan nomor mahasiswa 2002110715 jurusan manajemen di Universitas Riau. Di video kali ini, saya akan membahas apa itu strategi tata letak. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen operasional lanjutan dan dosen pengampunya adalah Bapak Rio Marpaung, SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan strategi tata letak. Tata ruang atau tata letak adalah pengaturan dan penempatan alat-alat, tenaga kerja, dan tahapan kegiatan di dalam proses produksi, baik barang maupun jasa. Bukan hanya peralatan, tetapi juga keseluruhan yang berkaitan dengan penciptaan produk walaupun tidak langsung berhubungan. Tata letak adalah suatu keputusan penting yang menentukan efisiensi operasi secara jangka panjang. Tata letak memiliki banyak dampak strategis karena tata letak menemukan daya saing perusahaan dalam hal kapasitas, proses, fleksibilitas, biaya, kualitas dengan lingkungan kerja, kontak dengan pelanggan, dan citra perusahaan. Baiklah, selanjutnya ada pendekatan tata letak. Yang pertama, tata ruang kantor. Tata ruang kantor memerlukan pengelompokan pekerja, perlengkapan, ruangan yang nyaman, keamanan, dan pergerakan informasi. Dan ciri khas utama dari tata ruang kantor adalah perhatian utamanya terhadap aliran informasi yang masuk. Dan yang kedua adalah tata ruang posisi tetap. Tata ruang posisi tetap ini suatu sistem yang lebih memusatkan perhatian pada persatuan tata ruang proyek yang tidak bergerak. Yang ketiga, tata ruang berorientasi proses. Tata ruang berorientasi proses merupakan suatu tata ruang yang menangani volume kecil, produk dengan keragaman yang tinggi seperti mesin dan peralatan yang dikelompokkan secara bersama. Yang keempat, tata ruang bagi gudang merupakan suatu cara untuk mengatur penempatan barang dengan metode tertentu untuk mendukung aktivitas pergudangan yang efektif dan efisien. Yang kelima adalah tata ruang sel-sel kerja. Suatu sel kerja yang mengorganisasikan ulang manusia dan mesin yang biasanya tersebar dalam berbagai departemen menjadi suatu kelompok sehingga semua dapat dipusatkan untuk menghasilkan suatu produk yang berkaitan dengan produk tunggal. Keuntungan sel-sel kerja adalah yang pertama, mengurangi persediaan kerja proses karena dirancang untuk menghasilkan arus tinggal dari mesin ke mesin. Yang kedua, lebih sedikit lantai yang dibutuhkan. Yang ketiga, mengurangi bahan mentah dan persediaan barang jadi. Yang keempat, mengurangi biaya pekerja langsung karena peningkatan komunikasi antar pekerja. Selanjutnya adalah meminimalkan matriks biaya. Meminimalkan matriks biaya yang paling umum untuk merancang tata ruang adalah dengan menata departemen-departemen atau pusat kerja yang dapat meminimalkan biaya penanganan material. Departemen dengan arus suku cadang besar yang dimana hendaknya mereka meletakkan barang sesuai dengan aturan. Dan biaya bagi penanganan material dalam pendekatan ini bergantung pada jumlah muatan yang dipindahkan antar dua departemen pada periode waktu tertentu dan biaya terkait jarak dalam memindahkan muatan antar departemen. Metode yang dapat memberikan biaya pendistribusian produk yang minimal adalah metode saving matrix. Metode saving matrix ini adalah metode yang digunakan untuk rute distribusi produk kewilayahan pemasaran dengan cara melakukan rute distribusi yang harus dilalui dan jumlah kendaraan berdasarkan kapasitas kendaraan agar diperoleh rute terpendek dan biaya transportasi yang minimal. Metode saving matrix terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama yaitu menentukan matriks jarak. Nah, pada penentuan matriks jarak ini, data jarak antara perusahaan dengan lokasi ke lokasi lainnya sangat diperlukan. Setelah mengetahui titik koordinat masing-masing lokasi, maka jarak antara kedua lokasi tersebut dapat dihitung. Yang kedua yaitu menentukan matriks penghematan. Nah, setelah mengetahui jarak keseluruhan, yaitu jarak antara pabrik dengan lokasi ke lokasi lainnya, maka dalam langkah ini diasumsikan bahwa setiap lokasi akan dilewati untuk tujuan masing-masing. Yang ketiga itu pengalokasian kendaraan dan rute berdasarkan lokasi. Nah, setelah matriks penghematan diketahui, maka langkah selanjutnya adalah pengalokasian ke lokasi rute atau kendaraan. Artinya, dalam langkah ini akan ditentukan rute pengiriman baru berdasarkan dua langkah di atas.
Yang keempat itu pengurutan lokasi tujuan dalam suatu rute. Nah, langkah ini menentukan urutan kunjungan dan ada beberapa metode dalam menentukan urutan kunjungan. Yang pertama, metode nearest in search. Metode ini digunakan untuk menentukan kunjungan dengan mengutamakan lokasi yang kalau dimasukkan ke dalam rute yang sudah ada untuk menghasilkan jarak yang lebih minimum. Yang kedua, metode nearest neighbor. Yang ketiga, menentukan kunjungan dengan mengutamakan lokasi yang jaraknya paling dekat dengan lokasi yang dikunjungi. Terakhir, yang kelima, penjadwalan produksi. Manfaat penjadwalan produksi adalah agar dalam pengiriman barang, datanya sesuai dengan waktu dan porsi yang telah ditentukan. Penjadwalan juga mempunyai tujuan, yaitu dalam pengiriman barang dilakukan secara berurutan sesuai dengan jadwal yang dibuat. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan apa itu strategi tata letak, pendekatan tata letak, dan meminimalisir matriks biaya.